Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk Ki. Duduk Ki. Jadi datang Ki ke sini. Kenapa Ki nak? Ada masalah tak? Ada yang ibu bisa bantu? Jadi Bu, saya datang ke sini karena ditanya sama temanku Bu. Ya. Kebetulan saya sekarang lagi punya masalah Bu. Wah, apa itu masalah tak nak kira-kira? Punya masalah di sekolah Bu. Iya. Apa itu nak? Begini Bu, saya di sekolah itu disuruh membayar uang baju olahraga, tapi sudah saya tanya orang tua aku Bu, ternyata orang tua aku nggak punya uang. Mungkin ibu punya solusi untuk saya Bu. Oh, jadi begitu di masalah uang baju dan ini orang tua tak tidak bisa membayar untuk saat ini karena belum ada uangnya. Iya Bu. Ya, jadi menurut Kutona nanti ibu suruh anak OSIS atau ibu sendiri yang masuk di kelas tak minta minta mengumpulkan uang minimal 2.000 untuk teman-teman yang lain karena pasti juga bukan kita sendiri yang punya masalah seperti ini. Pasti banyak juga teman tak punya masalah seperti ini. Jadi ibu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Begitu Dina, sebelumnya ini ibu mau bertanya lagi karena saya lihat ini kita ini masih banyak beban tak. Kira-kira ibu bisa bertanya apa lagi atau ada lagi yang kita mau ceritakan kepada ibu masalah tak? Sebenarnya ada Bu. Ya apa itu? Malu-malu kalau bicara Bu. Tidak aja makin malu-malu karena ibu tidak bakalan bercerita kepada orang lain kalau kita datang di sini bercerita. Jadi Bu, ini masalahku menyangkut uang baju. Banyak di temanku yang tahu Bu. Kadang biasa diceritakan Bu di kelasku karena saya tidak sanggup untuk bayar uang baju. Biasa kayak ketawa, bahkan biasa diketawai Bu sama teman-temanku. Jadi saya biasa tidak nyaman di kelas. Kalau begitu nak, jangan bilang anggap misalnya itu tidak ada, jangan Maki dengarkan. Mungkin bisa Ki berteman dengan orang yang mau menerima kita, jangan Maki mau berteman sama orang yang tidak menerima Ki. Jadi cari Maki teman, kalau bisa sudah itu kalau keluar Maki jam istirahat, belajar Maki atau ke perpustakaan Maki duduk-duduk, siapa tahu bisa Ki di situ. Kasih tenang pikiran tak? Apa? Kasih tenang pikiran tak? Kasih tenang pikiran tak. Oh iya Bu, itu di Bu yang sempat saya sampaikan ke kita. Karena selebihnya itu insya Allah Bu bisa saya hadapi. Terima kasih atas solusi tak Bu. Ya sama-sama. Kalau ada lagi masalah tak atau mau cerita ke sini Maki. Iya Bu. Cerita sama Ibu. Ya Bu, mari Bu, terima kasih. Ya. Inilah macam-macam keterampilan attending. Yang pertama, ada menerima konseli dan posisi duduk yang akan mempengaruhi situasi dan suasana konseling. Jarak duduk yang terlalu jauh atau terlalu dekat akan memberikan kesan kurang akrab, sedangkan jarak duduk yang terlalu dekat akan menjadikan klien maupun konselor merasa terganggu, yang akhirnya dapat menjadikan salah tingkah. Keadaan ini akan berdampak menurunnya daya konsentrasi selama proses konseling berlangsung. Posisi duduk antar konselor dan klien harus berhadapan sejajar. Jarak duduk yang sebaiknya adalah antara 80 cm sampai 100 cm dengan tidak memakai pembatas atau meja. Tujuan jarak duduk yang didemikiankanlah adalah agar konselor dapat mudah menangkap isyarat-isyarat ditampilkan klien, baik gerakan-gerakan atau gerakan-gerakan nonverbal, sehingga konselor dapat memberikan respon secara mulai dari awal konseling sampainya berakhirnya konseling. Kontak mata dan ekspresi wajah. Kontak mata yang baik berlangsung dengan melihat klien pada waktu dia beberapa kepada konselor dan sebaliknya. Kontak mata yang jelek mencakup tidak pernah melihat klien, menatap klien untuk secara konstan dan tidak memberi kesempatan klien untuk membalas tatapan, mengalihkan pandangan dari klien segera sesudah klien melihat kepada konselor.
Selanjutnya, keterampilan bertanya dan membuka pertanyaan. Keterampilan bertanya adalah suatu kemampuan pembimbing atau konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Keterampilan ini dimiliki oleh setiap konselor. Tanpa keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konselor mungkin tidak dipahami klien sehingga ia tidak bisa menjawab atau diam. Tanpa keterampilan ini, konselor juga akan mengalami kesulitan membuka konseling. Keterampilan bertanya dua macam, yaitu pertama keterampilan bertanya terbuka open QI, kedua keterampilan bertanya tertutup. Selanjutnya, keterampilan empati dan refleksi perasaan. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perlu attending, mustahil terbentuk empati. Terdapat dua macam empati, yaitu empati primer, yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. Yang kedua ada empati tingkat tinggi, yaitu empati apabila kepemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Kemudian refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Keterampilan parafrase adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana, biasanya ditandai dengan kalimat awal, adakah atau nampaknya, dan mengenai respons klien terhadap konselor. Tujuan parafrase adalah satu, untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami yang dilakukan klien. Yang kedua, menghadapkan apa yang dikemukakan klien dalam bentuk ringkasan. Yang ketiga, memberi arah wawancara konseling. Dan yang terakhir, pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan oleh klien. Kemudian, keterampilan konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dan bahasa badan atau perbuatan. Ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Adapun tujuan teknik ini adalah untuk mendorong klien mengadakan penelitian secara jujur, meningkatkan potensi klien, membawa klien kepada kesadaran adanya diskrepansi, konflik, dan kontradiksi dalam diri. Namun seorang konselor harus melakukan dengan teliti, yaitu dengan memberi komentar khusus terhadap klien yang tidak konsisten dengan cara tepat waktu, tidak menilai apalagi menyalahkan, dan dilakukan dengan perilaku attending dan empati.